Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai. Selamat pagi, selamat hari weekend di hari Sabtu. Kembali lagi bersama gua Fajar Sidik di acara yang paling kece tentunya di Seni Pasar Modal Channel. Edisi tanggal berapa nih? 17 Juli 2021. Selama kurang lebih 30 menit hingga 45 menit ke depan, gua bakal nemenin lu karena ini weekend kita ngebahas sedikit permasalahan yang lagi pelik di Indonesia akibat dari pandemi COVID-19. Tidak lain tidak bukan adalah yang namanya selalu berpengaruh terhadap daya jual beli masyarakat. Daya jual beli masyarakat itu mengalami penurunan yang signifikan. Akibat apa? Akibat yang namanya PHK di sana dan di sini. PHK atau kepanjangan dari pemutusan hubungan kerja itu diakibatkan dari dampak dari COVID-19 di mana eh, apa ya penghasilan yang biasanya 100% tapi berkurang nih misalkan menjadi 80 bahkan 50 bahkan 30%. Sedangkan pengeluaran yang harus dikeluarkan itu tetap tapi pemasukan yang berkurang. Ini mengakibatkan harus rebalancing. Salah satunya dengan namanya pemutusan hubungan kerja. Di beberapa tempat mungkin nggak begitu terasa ya mengenai dampak pandemik. Tapi untuk khususnya di Pulau Jawa itu sangat-sangat berasa terhadap kondisi pandemik. Kenapa? Karena banyak banget ratusan bahkan ribuan orang yang PHK karena kondisi pandemik seperti ini. Iya, ini tidak terlepas dari perusahaan-perusahaan yang memiliki fundamentalnya belum kuat. Kalau fundamentalnya kuat misalkan nih, kayak perusahaan-perusahaan dewasa deh, kayak Telkom, kayak Unilever, kayak Mayora, itu mungkin apa istilahnya dampaknya nggak mungkin cuma buk gitu. Tapi kalau misalkan perusahaan-perusahaan kecil itu buk 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 buk, wah, sampai babak belur dan nggak bisa diri lagi kayak gitu. Itu benar-benar dampak yang luar biasa. Kenapa? Karena tadi pembatasan di mana-mana, terus ketakutan di mana-mana, kecanggihan teknologi juga mempengaruhi di mana orang yang biasanya belanja datang ke pasar ataupun kita berobat datang langsung ke dokter, sekarang sudah sangat canggih teknologi. Kita bisa menggunakan aplikasi online untuk yang namanya konsultasi ke dokter. Kita bisa belanja online melalui salah satu platform-platform yang luar biasa sudah banyak sekarang dan saling bersaing, bersaing promo, bersaing strategi bagaimanapun caranya menarik minat daya jual beli masyarakat gitu. Salah satu temen gue itu menjadi salah satu korban ya, korban, masuk ke siklus setan. Kenapa masuk ke siklus setan? Jadi, dia bilang, "Ah, gue nggak mau minjem, tapi bayar nanti." Padahal kan itu sama aja ya, mau minjem mau bayar nanti, itu kan prinsipnya sama gitu loh. Ya dia terjebak yang namanya pay later gitu. Dia bujuk ada kok beritanya juga rame gitu, ujug-ujug dia nggak ngerasa tuh pencet tombol aja, aduh pay later, oh wah bagus nih pay later aja, ujung-ujungnya 17 juta gitu. Itu banyak banget kasus yang seperti itu dan tidak terkendali, salah satunya adalah gaya hidup. Jadi dengan mudahnya kita menekan tombol dengan ujung jempol ini nih, mengakibatkan gaya hidup kita naik secara tidak langsung, tetapi income kita tidak naik. Kalau dia mempunyai passive income ataupun active income, ya it's okay aja gitu loh, karena masih tertolong. Tetapi bagaimana untuk para, apa ya, bisa dibilang ya, para, penyandang bukan penyandang sih, para, teman-teman deh, para teman-teman yang terkena PHK, di mana aktif income-nya jelas tidak ada, pasif income-nya jelas tidak ada, tapi pengeluaran tetap. Contohnya pada misalkan pada yang anak-anak muda, ataupun yang
apa namanya, pernikahannya masih muda banget atau masih membutuhkan biaya untuk sekolah anak gitu, itu akan pusing 7 keliling sangat, sangat 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 dan sangat. Gue yakin itu pusing banget bagaimana caranya untuk memutarkan uang. Iya, nggak menyalahkan gitu, nggak menyalahkan keadaan karena iya kalau kata Bang Napi, kejahatan itu bukan karena ada niat pelakunya, karena tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah 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 kayak gitu. Dan kata Bang Napi itu legend banget dan itu benar ya kan kondisi kayak sekarang ini ya karena himpitan ekonomi di mana Indonesia yang awalnya masuk ke negara maju ya udah oleh Amerika, sekarang balik lagi nih turun kasta lagi gitu. Dan bahkan katanya disamakan dengan negara Timur Leste dan lain sebagainya macamnya. Eee, cukup suatu pukulan telak ya bagi Indonesia sendiri kalau perekonomiannya seperti itu. Kenapa? Karena ini salah satunya akan apa ya, eee, apa bisa dibilang ya, menjadi ketakutan tersendiri bagi seorang investor untuk masuk. Apalagi di beberapa negeri ya, di beberapa negeri lagi, di beberapa negara itu sudah di-warning untuk tidak diperbolehkan warga negara Indonesia masuk ke negara tersebut akibat kasus COVID-19 yang cukup tinggi gitu. Ya semoga ini cepat berakhir dan harapannya bagi teman-teman tetap menjalankan program pemerintah, ayo vaksin, jangan takut untuk vaksin, biar kita cepat-cepat bebas dari pandemi seperti ini. Amin, amin ya Allah ya robbal alamin. Nah, balik lagi ke hal yang namanya PHK tadi, mereka yang membutuhkan uang segala macam, jadi ada yang mulai usaha, ada yang mencoba mencari pekerjaan kembali, walaupun di kondisi pandemi ini mungkin cukup sulit gitu ya. Walaupun sekarang nih lagi dibuka besar-besaran kurang lebih mengenai CPNS ya, calon pegawai negeri sipil. Tapi ya seberapa banyak sih? Misalkan CPNS peluangnya itu, misalkan adalah diterima 10 orang dari 1.000 atau bahkan dari 1.000.000 pengangguran di luar sana gitu loh. Jadi benar peluangnya itu sangat kecil. Iya, bagi yang keterima ya selamat emang itu rezekinya. Bagi yang nggak terima bagaimana? Nasib yang PHK ini seperti apa? Oh, oleh karena itu kita harus jeli-jeli ya. Jeli-jeli dalam arti bagi teman-teman yang udah di-PHK ataupun yang istilahnya udah warning nih, maksudnya udah warning udah sebulan udah nggak masuk karena WFH gitu, atau bahkan udah 2 bulan nggak masuk WFH. Kalau kata Jet Li, oh itu salah satu tokoh favorit gua tuh Jet Li, katanya, "Jangan pernah bekerja keras untuk tempat atau untuk tempat yang sangat mudah menggantikan lu," gitu. Artinya lu udah berdedikasi nih misalkan di suatu perusahaan A, tapi posisi lu tuh masih mudah diganti gitu loh. Misalkan lu bertingkah ataupun kayak tadi, udah diganti sama orang lain, ya gitu. Dengan kata lain kita harus mempunyai backup strategi, backup plan. Jika ada sesuatu yang tidak diinginkan, termasuk bagi yang tidak diinginkan misalnya bagi yang udah PHK itu bagaimana gitu. Nah di sini gua coba share, aduh ini belum, bentar bentar bentar. Ini gua buka buat dikit, bentar. Kelihatan ya. Oke. Oh, nggak bisa. Oke. Ini udah gua bikin sedikit mengenai teman-teman. Jadi ini, apa ya, sedikit keresahan gua, semoga membantu bagi teman-teman yang kena PHK ya, yang kena PHK ataupun yang sudah warning-warning, aduh ngeri gua kena PHK nih, gimana ya, apa yang harus gua lakuin ya. Nah, ini kalau lu kena PHK atau bagaimana, what I can do, apa yang harus dilakukan?
Apakah harus panik ataukah bagaimana? Oke. Langkah pertama yang harus lu lakukan jika mengalami kondisi seperti ini atau kena PHK atau udah mulai warning-warning gini, yaitu ada the first step. Lu harus memenuhi kelima ini. Yang pertama, hitung kebutuhan hidup utama. Apa sih kebutuhan hidup utama? Kebutuhan hidup utama itu ya kalau lu nggak itu nggak ya udah nggak jalan, nggak bisa hidup gitu. Misalkan apa kebutuhan hidup utama? Makan. Makan yang tadinya 3 kali sehari, lu hitung 3 kali sehari sama keluarga. Misalkan satu orang itu membutuhkan makan 20.000. Artinya kalau 3 kali 60.000. 60.000 kali misalkan ada 4 orang. 60 kali 4, 240.000. Oke, 240.000 karena anak kecil masih bisa diteken nih, bisa menjadi misalkan 200.000 per bulan. Itu harus dikalkulasi benar-benar 200.000. Terus listrik per bulan berapa? Misalkan 250.000 dengan AC 500.000. AC-nya kurangi jadi kipas angin 250.000. Jadi benar-benar diketatin mana yang benar-benar priority dan bisa dikurangin. Itu dikurangin gitu. Hingga akhirnya mendapatkan angka yang nggak bisa diganggu gugat. Kalau nggak bisa ngeluarin segini, nggak bisa hidup nih, nggak bakal bisa jalan gitu. Sampai keluar angka itu. Selama angka itu masih bisa kurang terus. Tapi kalau udah nggak bisa, udah mentok, itu adalah kebutuhan hidup utama. Yang kedua, amankan dana darurat. Amankan dana darurat harusnya sih sebelum kena PHK ya. Sebelum kena PHK itu sudah mengamankan dana darurat. Kayak gitu. Di mana dana darurat itu akan berbeda-beda setiap financial planner. Tapi secara umum itu adalah 3 sampai 6 kali. Minimal, ini minimal. 3 sampai 6 kali pengeluaran hidup per bulan. Per bulan hidup keluar 3 juta, berarti 3 kali 3, 9 juta harus ada di dana darurat gitu. Itu adalah hitung-hitungannya. Tetapi bagi yang PHK gimana? Bagaimana mengamankan dana darurat? Dana darurat bisa diambil dari mana? Dari yang namanya alokasi duit pesangon. Bisa diambil dari duit pesangon. Gitu. Jadi duit pesangon digunakan dialokasikan untuk dana darurat. Jangan dihabiskan. Yang ketiga, jangan dikalap, jangan dihabiskan karena, dapat duit kaget nih. Misalkan pesangonnya 100 juta. Dapat duit kaget 100 juta. Udah tuh duit setan tuh keluar. Gak kerasa. Gua jamin gak kerasa. Duit 100 juta itu bakal keluar sebentar. Keluar sebentar. Dikit. Tiba-tiba anjir tinggal 1 juta. Ini kemana duitnya? Itu gak bisa ngejelasin. Gue pernah di posisi itu gak bisa menjelaskan. Ini duit kemana ya larinya? Itu gila. Dalam waktu gak sebulan, seminggu. Bayangin loh, seminggu 100 juta gue hilang. Gak tahu kemana bentuknya. Waktu gue rinci-rinci, ya mungkin bisa kerinci lah sampai 30. Sisanya gak tahu kemana. Bener-bener duit setan itu sumpah. Ya itulah penyebab ya namanya kita kalap. Iya nggak biasa megang duit gede, terus kali megang duit gede ya serasa OKB. Ada duitnya, pakai dulu. Ada duitnya, pakai dulu. Ada duitnya, pakai dulu. Ujung-ujungnya pas sudah tinggal tipis. Waduh, ini kemana anjir? Oke, jangan kalap. Pokoknya memenuhi dulu ke dana darurat, langsung diversifikasi atau dipotong buat dana darurat. Terus selanjutnya sesuaikan gaya hidup. Ya kalau duit lo udah terbatas, jangan hidup kayak anak sultan gitu loh. Iya sesuaiin aja. Gak harus kok, lu gak bakal mati kok, lu gak ada temen, gak masalah gitu loh. Lu nggak harus dibilang keren, lu nggak harus dibilang kece, lu nggak harus dibilang badas karena lu punya barang-barang branded, karena lu punya mobil misalkan, karena lu punya misalkan Supreme ataupun dari atas sampai bawah itu udah kayak duit berjalan kayak gitu. Nggak harus kayak gitu loh. Sesuaikan aja gaya hidup lo kayak gitu. Orang mau berkata, ih apaan sih pakaian kayak gitu, ih apaan sih. So what gitu loh. Lah gue yang make, gue yang nyaman, terus kenapa lu peduli kata orang? Kan gak penting juga kata orang.
Emang orang itu kalau misalkan lu mati gitu loh, atau lu misalkan nggak bisa makan, dia membantu gitu. Gue jamin enggak deh. Orang-orang yang melihat seperti itu, coba lu minta pinjem duit deh gitu. Nggak bakal dikasih. Atau pasti ada alasan-alasan aja. Atau bakal mulai menjauh gitu. Artinya ya gaya hidup nggak bakal dibawa kemana-mana. Udah deh. Bagi anak muda mungkin salah satu tren ya. Jadi gue ngikutin salah satu ini ya, salah satu apa namanya di CH Clubhouse, mengikuti salah satu suka ngikutin inilah speak lagi channel room room ya, room room anak-anak muda, di mana mereka menyombongkan diri gitu ya, menunjukkan gaya hidup, di mana apa yang udah lu beli untuk mantan lu? Ah, nggak banyak sih, cuma beli rumah di BSD buat mantan gua. Anjir. Rumah BSD coy. Gila. Ya anak sultan sih gak masalah sih sebenarnya buat menunjukkan rasa cinta gitu. Tapi kan coba lu pikirin, aduh coba itu dialokasikan ke yang lain gitu loh. Iya hidup roda tuh berputar kadang di atas kadang di bawah. Iya karena mereka udah kasihkan di atas ya lupa gak inget di bawah gitu loh. Jadi teman-temannya tuh wow pada ngedeket lah ujung-ujungnya biar dikasih rumah BSD lagi gitu. Iya lucu aja gitu orang pada ya rata-rata untuk yang anak muda itu pada pamer ya. Pamer akan yang namanya gaya hidup mereka. Ah, gue besok mau ke Singapura ah, gitu. Ais, gila. Kayak mudah banget gitu ya. Lah, kalau karyawan-karyawan biasa menengah ke bawah itu membutuhkan waktu yang cukup lama gitu loh untuk mengumpulkan uang. Terus sudah itu harus dipikir-pikir dengan matang lagi dan segala macamnya. Aduh, ya. Semoga orang-orang yang kayak gini cepat sadar ya, cepat sadar bahwa eh, men, lu sultan sekarang. Lu nggak tahu 5-10 tahun lagi lu bakal sultan. Kalau lu sultan, dan itu juga karena duit orang tua lu, jauh-jauh deh lah. Jangan-jangan ya, malu, malu tersana, malu. Yaudah, lanjut yaitu adalah proteksi diri kamu dan keluarga. Jadi udah mulai yang namanya masukkan ke proteksi banyak. Misal kayak Prudentials ataupun Aksa Mandiri ataupun yang lain sebagainya untuk asuransi kesehatannya. Asuransi kesehatan, asuransi jiwa. Itu perlu banget gitu. Jadi sisihkan untuk amankan dana darurat. Jadi yang terpenting adalah hidup kebutuhan utama, amankan dana darurat. Jangan kalap menggunakan uang pesangon, turunkan gaya hidup, sesuaikan dengan budget, lalu proteksi diri kamu dan keluarga. Itu dulu the first step jika teman-teman mengalami PHK. Apakah cukup dari duit pesangon? Jawabannya cukup. Tinggal mau apa enggak. The second step jika mengalami PHK yaitu adalah mulailah berinvestasi. Investasi adalah suatu kegiatan menunda konsumsi atau penanaman dana saat ini dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Investasi itu mungkin bisa kalau bagi yang kena PHK itu aduh lama banget kalau gua harus nunggu 3-5 tahun keburu mati dah gua kayak gitu. Oke. Turunan investasi ada lagi yaitu disebut dengan kata trading gitu ataupun trader gitu. Investasi bukan hanya untuk menumpuk-numpuk uang gitu. Menumpuk-numpuk uang udah kayak jin tomang. Bener-bener bangun tiba-tiba banyak duitnya. Banyak duitnya. Bukan kayak gitu. Tapi untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Karena biaya sekolah anak itu dari tahun ke tahun makin naik. Biaya beli gorengan tempe gitu ya. Dari makin waktu ke waktu makin naik. Gak dapat lagi 1.001, sekarang 1.250, bahkan ada yang 1.500 sudah harga tempe itu. Dan untuk digunakan membantu mereka yang membutuhkan. Sekali lagi, investasi bukan untuk menumpuk-numpuk uang.
Artinya di sini setelah kita melalui the first step, kita melanjut the second step untuk investasi. Artinya targetnya, goals-nya itu 2 sampai 3 tahun ke depan atau bahkan lebih dari itu semua gitu. Iya, prinsipnya mungkin mirip kayak dana darurat. Tetapi kalau dana darurat itu kita bisa masukinnya ke bank, kita bisa masukinnya ke instrumen lain yang bisa kita cairkan, nilai uangnya tetap dan cepat gitu. Itu adalah prinsip dari dana darurat. Dan investasi mungkin ada yang seperti itu, tapi ada juga yang enggak. Kita berinvestasi, kita harus mengetahui resiko ataupun return yang didapat tentunya karena kita berinvestasi. Lalu durasinya kita harus tahu berapa lama dan tujuannya berapa lama. Nah, inilah produk-produk investasi yang ada di Indonesia ya. Ada emas, bisa dikatakan investasi, bisa enggak. Jadi kalau saran gua ya, kalau dana darurat itu daripada lu masukin ke bank dalam bentuk tabungan, itu lebih baik masukin ke sini nih, ke emas. Artinya kalau lu udah punya duit pesangon dan mau masukin ke dana darurat atau mungkin the first step, itu saran gua adalah ke emas. Kenapa ke emas? Tidak lain dan tidak bukan, emas itu tidak mengurangi nilai mata uang, tetapi menyamai atau ada beberapa case itu melebihi dari mata uang untuk sementara waktu, atau melebihi inflasi untuk sementara waktu gitu. Apa yang terjadi seperti di bulan Maret sampai Juni lah, Maret sampai Juni 2020, di mana harga emas dari 500.000 itu sampai ke 1 juta lebih dalam waktu 2-3 bulan. Dan sekarang balik lagi kayak ke 900 gitu. Tapi intinya bukan di situ. Intinya emas itu mempertahankan kekayaan. Jadi saran gua yang terbaik dalam melakukan penyimpanan dana darurat itu adalah di emas. Emasnya banyak. Bisa lu beli emas gelang, emas kalung atau perhiasan-perhiasan, it's okay. Ataupun emas batang, it's okay kayak gitu. Atau lu mau beli emas di Pegadaian juga it's okay. Yang penting emas. Oke. Lanjut, yang kedua adalah deposito. Deposito dan obligasi serta sukuk dan itu adalah sejenis ya. Di mana ini apakah cocok untuk yang namanya PHK? Jawabannya enggak cocok untuk yang udah terkena PHK gitu. Kenapa? Karena deposito, obligasi dan sukuk itu memberikan return yang kecil dan tidak bisa diambil selama kurun waktu tertentu. Misalkan deposito kurang lebih 1 tahun, obligasi sukuk misalkan kurang lebih 2 tahun baru bisa diambil. Kalau kurang dari itu kena penalti gitu. Jadi ini tidak cocok untuk teman-teman yang kena PHK. Lanjut ke tanah dan properti ataupun usaha. Tanah properti dulu deh. Tanah properti apakah cocok untuk yang kena PHK? Jawabannya enggak. Kenapa? Ya, duit lu harus ngalir. Duit lu cuma ada 100 juta. Lu beliin tanah, lu properti. Mau kapan nunggunya? Gitu loh. 2-3 tahun lagi nunggu. Habis dong. Lu makan apa sekeluarga? Hah? Pikir kan? Jadi tanah dan properti bukan pilihan yang cocok untuk instrumen investasi dengan kondisi di mana kita kena PHK. Reksadana, apakah bisa? Jawabannya bisa. Gitu. Tapi ada tapinya juga. Di mana tapinya itu adalah masih apa ya, bisa dibilangnya kalau reksadana ya harus pintar-pintar membeli jenis reksadana, karena reksadana pun ada jenis-jenisnya. Ada reksadana pasar uang, pendapatan tetap, reksadana campuran, reksadana apalagi pasar uang campuran saham gitu dan lain sebagainya macamnya. Itu jenis-jenis reksadana gitu. Jadi kita kalau salah milih instrumen reksadana pun ya nggak kemana-mana larinya. Lu bisa mati gitu. Kena PHK, nggak ada aktif income, selesai. Maka yang paling cocok untuk instrumen investasi kalau misalkan lu kena PHK adalah 2. Yaitu yang pertama adalah usaha, yang kedua adalah saham. Di mana usaha dan saham sebenarnya korelatif. Kenapa usaha dan saham itu korelatif?
Karena usaha itu banyak jenisnya. Usaha itu banyak macamnya. Ada usaha yang benar-benar bentuk real, di mana kita misalkan, aduh, gua ada 20 juta dari duit pesangon, ya udah gua beli french fries, misalkan Thai tea 5555 gitu, jualan di depan Indomaret, misalkan kayak gitu. Itu real, usaha real. Ataupun oke, gue ada 20 juta, gue beli mesin laundry, buka laundry di rumah. Itu usaha real. Tapi sekali lagi, lu ngebuang wasting time yang cukup besar. Kenapa? Karena lu belum ada pengalaman usaha. Artinya lu akan dihajar dengan yang namanya pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman gagal, pengalaman bangkrut, pengalaman rugi. Karena lu nggak ada pengalaman di situ. Lu usaha tapi nggak ada pengalaman. Apakah berhasil? Ada yang berhasil tapi mayoritas gagal. Karena lu dibergen, lu dihajar dulu dengan pengalaman-pengalaman itu. Terus keluarga lu makan apa? Lu makan apa? Kalau duit itu dibergen untuk dapetin pengalaman itu. Salah satu caranya yang dimana lu bisa usaha dan lu bisa dalam bergen itu tetap bisa menghasilkan uang, yaitulah adalah usaha di saham, investasi di saham, trading di saham, berdagang di saham. Itu caranya. Jadi lu usaha aja, lu mau jualan Thai tea misalkan tadi ataupun laundry depan rumah, it's okay gitu loh. Tapi sambil menunggu konsumen, kan lu bisa memanfaatkan dengan berdagang saham. Berdagang saham itu prinsipnya sama. Beli di harga rendah, jual di harga tinggi. Cuma itu, prinsipnya sama. Beli di harga rendah, jual di harga tinggi. Beli produk A, jual lagi. Gitu. Tinggal strategi-strateginya. Apakah bisa trading for living? Jawabannya bisa banget. Jadi nggak ada alasan gitu loh. Lu usaha real, tapi lu nggak ada pengalaman, ya lu BRG. Lu tambah dong, tambah usahanya gitu. Jangan satu usaha, udah menerima takdir. Bukan kayak gitu, men. Teknologi udah makin canggih. Salah satunya di saham. Lu gunain, lu manfaatin. You can do it. Can do it. Percayalah, can do it. Gimana? Oke, sini gue stop share dulu. Nah, ini adalah Jakarta Islamic Index. Jakarta Islamic Index. Ini adalah IHSG. IHSG lihat sekarang di 6072. Secara overall, kalau misalnya kita lihat 5 tahun deh. Ataupun 10 tahun. Tumbuh kan? Tumbuh. Ini adalah indeks harga saham gabungan. Indeks harga saham gabungan adalah suatu kumpulan harga rata-rata dari seluruh perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia yang listing, yang diperdagangkan sahamnya atau kepemilikan perusahaannya. Disebut dengan IHSG. Ini adalah gambarannya di mana harga IHSG sekarang 6072. Selama 10 tahun terakhir lihat harga di tahun 2011 itu cuma 3.500, sekarang 6.072. Dan di setiap waktunya ada fluktuatif naik turun. Dan inilah yang dimanfaatkan sebagai seorang pedagang, melihat peluang dari sini gitu. Kenapa melihat peluang? Lihat, ini adalah emiten itu adalah perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek yang memiliki fundamental yang baik dan bisa digunakan untuk trading. Lihat,
Ini years. Years artinya tingkat keamanannya atau tingkat koreksi atau dikasih diskon. Kita ambil contoh BBCA lagi masih diskon 0,16%. HMSP diskon 39%. Ini terlepas dari misalkan nilai valuasi suatu perusahaan ya. Ini misalkan nilai histori suatu perusahaan dari harga tertinggi. HMSP diskon 39%, Bank BRI, Unilever diskon 36,62%, Gudang Garam diskon 18,95%, ICBP Indofood diskon 7,55%, Indosemen Tunggal Prakarsa diskon 12,12%, terus BDMN diskon 22,91%. Oke, itu kurang lebih untuk yang diskon. Artinya apa? Artinya lu bisa mendapatkan keuntungan dengan sebesar ini. Carilah sebagai yang orang PHK yang lagi diskon-diskon gitu untuk melakukan trading. Jangan yang positif-positif kayak gini gitu. Kenapa? Karena tidak lain dan tidak bukan itu mengurangi resiko bargain lu nggak ada pengalaman. Lu nggak ada pengalaman, lu hajar gitu untuk dagang, tetapi lu dikasih safety nih, dikasih perlindungan nih dari pemerintah, perlindungan dari ini. Ya lu bakal jualan-jualan aja kayak gitu, nggak masalah. Karena harganya akan balik lagi ke harga semula. Mau berapa lu taktik tuk tembak pun masih bisa gitu. Itulah kenapa trading atau jualan itu menjadi pilihan yang tepat. Tetapi untuk yang baru teman-teman PHK itu gunakanlah emiten-emiten yang lagi diskon besar serta memiliki fundamental yang baik. Seperti yang tadi contohnya ada Bank BBCA, Bank HMSP, Unilever, lalu ada Gudang Garam. Ya 5 emiten ini cukup untuk teman-teman melakukan trading jual beli dalam harian, mingguan atau bulanan. Atau bisa menggunakan strategi ini. Jadi lu main yang namanya aduh duit modal gue dikit. Lu puter. Dari mana? Lu main arisan. Lu pernah ikut main arisan kan? Main arisan. Terus setelah main arisan, lu dapet nih. Lu minta dapat di awal sesi, awal arisan deh. Atau setidaknya mendekati Desember, November, Desember lah. Atau Januari. Dapetin situ. Setelah itu, misalkan lu ikut arisan 1 juta atau dapatnya 10 juta gitu. Udah 10 juta itu lu puter-puter kayak dagang. Lu puter-puter. Di mana? Di saham. Apakah mungkin? Mungkin. Cukup 2% per hari. 2% per hari. Lu pantengin itu laptop tuh, lu pantengin komputer tuh, lu bisa. Dari 10 juta, lu bisa biaya hidup buat keluarga lu. Dari 10 juta itu lu bisa putar lagi untuk biaya anak sekolah. Itu bisa banget. Coba deh. Coba. Itu strategi dari gue ya untuk teman-teman yang PHK. Oke. Apakah ada contoh pedagang sukses atau trader sukses? Jawabannya ada. Ini adalah orang-orang sukses dari trader. Pertama Hendrik Leonardi. Bisa teman-teman cari di Google ya. Desmond Wira. Skunduli. Fitri Lokeng Hong, Sigit Purnomo, Ellen Mai, Kevin Aprilio artis, Rico Ferdinand, dan Frankie Nangoy. Itu adalah salah satu contoh trader-trader sukses di Indonesia. Sekali lagi di Indonesia. Jadi gak ada yang gak mungkin untuk trading for living. Tinggal pertanyaannya mau apa enggak. Itu. Oke, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang PHK, yang kena PHK. Cobalah berpikir dingin. Penuhi dulu the first step, lalu lanjut ke the second step. Bagi yang pengen usaha silakan, tapi jangan hanya satu usaha, tapi selingi juga dengan usaha yang namanya usaha saham. Ataupun kalau pengen fokus ke saham pun itu it's okay, itu bisa banget. Gak ada lagi yang gak mungkin
untuk sukses. Oke? Thank you very much. Thank you for attention. Jika konten ini bermanfaat, silahkan komen, like, dan share di bawah ini serta subscribe. Gua Fajar Sidik pamit. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.